Yang kami hormati Bapak Kapolres Tojo Una yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat Polres Tojo Una bersama rombongan. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sumoli, yang terhormat Bapak Ketua BPD Desa Sumoli, yang terhormat Bapak dan Ramil Ampana Kota Ratu Lindo atau yang diwakili, yang terhormat Kepala Puskesmas Ampana Timur atau yang mewakili Bidang Desa Sumoli, yang terhormat pengurus Kampung Tangguh Nusantara Desa Sumoli, para ketua, kepala dusun, kepala RT yang sempat hadir pada pagi hari ini, serta undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan segala kasih sayang dan keberkahannya dengan memberikan kemudahan dan kesempatan dalam rangkaian kegiatan penerapan Kampung Tangguh Nasional berbasis Problem Oriented Policing Desa Sumoli, Kecamatan Ratu Lindo, Kabupaten Tojo Una. Adapun susunan acara pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan doa oleh Imam Masjid Al-Huda Desa Sumoli, yang ketiga sambutan. Yang pertama sambutan Bapak Kepala Desa Sumoli, yang kedua sambutan oleh Bapak Kapolres Tojo Una yang diwakili oleh Bapak Kasat Bimas Polres Tojo Una. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rangkaian kegiatan penerapan KPM berbasis POD Desa Sumoli, Kecamatan Ratu Lindo, Kabupaten Tojo Una segera dimulai. Bapak Kapolres, undangan yang berbahagia, perlu izinkan saya sebagai pengantar awal. Saya selaku Babin Kamtimas Desa Sumoli, Kecamatan Ratu Lindo, Kabupaten Tojo Una. Kita ketahui bersama bahwa Polri mengambil peran penting dalam percepatan penanganan COVID-19. Dalam hal ini, Polri mampu berkolaborasi dan berkoordinasi dengan stakeholder di wilayahnya. Di sisi lain, melihat situasi tersebut, maka perlu perubahan paradigma dan orientasi ke arah upaya-upaya kepolisian yang menekankan kepada beberapa aspek, di antaranya aspek community partnership, yaitu mewujudkan sebuah sarana atau pelayanan publik. Yang kedua, transformation organization, proses mengubah dan merubah budaya masyarakat di kampung itu sendiri. Yang ketiga, problem solving, yaitu bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah sosial yang timbul secara komprehensif. Yang keempat, community mobilization, yaitu menggerakkan manusia atau faktor manusia dan non-manusia, yang keseluruhannya terintegrasi dalam strategi problem oriented policing atau POP. Strategi problem oriented policing POP dipandang sebagai pilihan strategi yang paling tepat guna mengendalikan dan mencegah terjadinya masalah-masalah sosial. Strategi ini bukan semata mengembangkan relasi yang baik antara polisi dan seluruh unsur masyarakat untuk mencegah masalah-masalah sosial, akan tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat dan secara aktif membangun kesamaan pandangan dan komitmen bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial dan dampaknya sebagai suatu masalah bersama yang harus diatasi bersama.
aspek pengamatan, wawancara, analisa, tanggapan, monitoring, dan evaluasi menjadi metode guna mengidentifikasi permasalahan dan mencari pemecahan terhadap akar terjadinya masalah-masalah sosial. Kampung Tangguh Nusantara atau KTN Desa Sumori Wilayah Kecamatan Ratu Lindo, Kabupaten Tojo Una sebagai suatu solusi bentuk nyata penerapan strategi Product Oriented Policy atau POP merupakan hasil nyata dari perubahan paradigma dan orientasi ke arah upaya-upaya kepolisian bernuansa pencegahan dan penyelesaian yang saat ini sedang berjalan dan akan terus dikembangkan. KTN Desa Sumori Kecamatan Ratu Lindo, Kabupaten Tojo diharapkan bukan saja dapat menjadi cara dalam mengendalikan masalah-masalah sosial yang terjadi, akan tetapi juga diharapkan mampu melindungi kualitas hidup masyarakat, khususnya Kampung Tangguh Nusantara Desa Sumori Kecamatan Ratu Lindo, Kabupaten Tojo Una. Demikian pengantar saya selaku Babin Kamtibmas Desa Sumori Kabupaten Tojo Una. Selanjutnya kita memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan doa oleh Imam Masjid Al-Huda Desa Sumori Al-Ustaz Ruslan Utina SPDI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Sebagai makhluk Allah yang lemah, pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini agar kegiatan Kampung Tangguh Nusantara dalam upaya pencegahan COVID-19 di tengah-tengah masyarakat ini supaya berjalan dengan lancar agar kita semua terhindar dari wabah virus corona. Doa saya secara Islam untuk saudara-saudari kita yang non Islam, berdoalah menurut keyakinannya masing-masing. Doa saya mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, berkahilah kegiatan ini, yaitu kegiatan Kampung Tangguh dalam upaya mencegah COVID-19 virus corona yang ada di tengah-tengah kita. Allahumma ya Allah, jauhkanlah kami dari wabah ini, dan insya Allah kami diberikan kekuatan, kesehatan dalam menghadapi semua ini. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersatu, orang-orang yang menjaga persatuan dan kesatuan sesuai sunnah kita yang ketiga, persatuan Indonesia. Karena Allahumma ya Allah, kalau kami tidak bersatu, maka sesungguhnya tidak dapat menguatkan Kampung Tangguh ini. Sesungguhnya perpecahan dan perselisihan itu akan melemahkan kita semua. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa para pemimpin kami, dan dosa-dosa para pendahulu kami, dan khususnya dosa-dosa kedua orang tua kami. Allahumma ya Allah, di akhir doa ini kami berdoa agar virus corona jauh pergi dari kehidupan kami, khususnya kehidupan kami bangsa Indonesia dan negara-negara lain. Mengingat jemaah haji tahun 2020 ini tidak diadakan karena adanya wabah COVID-19. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kapolres Tojonauna dalam hal ini diwakili oleh Pak Kasat Dimas Polres Tojonauna bersama anggota yang kami hormati Ketua BPD Desa Semoli, yang kami hormati Babinsa Desa Semoli, yang kami hormati Babinsa Desa Semoli, yang kami banggakan petugas kesehatan yang juga sempat hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati Kepala Dusun 1, 2, dan 3, rekan-rekan aparat desa, yang kami hormati pengurus PKK Desa Semoli, dan juga turut hadir ibu-ibu posyandu bidan Desa Semoli yang juga turut berpartisipasi dalam rangka melaksanakan KTN ini yang dipergagas di Desa Semoli, Kecamatan Ratolido. Kita selaku umat beragama, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat kesehatan dan umur panjang, sehingga kita masih sempat datang di tempat ini dalam rangka menghadiri kegiatan KTN Kampung Tangguh Nasional yang dilaksanakan di Desa Semoli, Kecamatan Ratolido ini, Kabupaten Tojonauna, Sulawesi Tengah. Selanjutnya selawat serta salam atas juga kita Nabi besar Muhammad SAW bersama keluarga dan sahabatnya sekalian sampai pada kita pengikutnya, alhamdulillah masih setia dengan ajaran Al-Quran dan hadisnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya atas nama pemerintah Desa Semoli bersama Ketua BPD, Babinsa, Babinsa Dimas, dengan bidang kesehatan yang ada di kecamatan maupun yang ada di desa, lewat kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih. Kami sebagai Desa Semoli atau masyarakat Desa Semoli yang untuk melaksanakan kegiatan ini, Kampung Tangguh Nasional yang dipercayakan sebagai Desa Semoli sebagai contoh penanganan COVID-19 yang tahun 2020 ini dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang kami laksanakan. Karena ini perlu disampaikan kepada seluruh masyarakat, ini tanpa dukungan dari Bapak dan Ibu, kegiatan penanganan COVID-19 ini tidak akan sukses tanpa dukungan dari Bapak dan Ibu. Maka alhamdulillah lewat kesempatan ini juga saya menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak keamanan yang sudah bersama dengan pemerintah desa dan masyarakat Desa Semoli yang sudah melaksanakan penanganan COVID-19 ini yang kita laksanakan beberapa bulan kemarin, dan alhamdulillah pada saat ini petugas Satgas penanganan COVID-19 yang sudah terbentuk dari tanggal 31 Maret 2020 yang kemarin bersama BPD, Babinsa, dan Babinsa Dimas yang ini sudah kami bentuk, alhamdulillah terlaksana dengan baik. Mungkin inilah yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf kepada Bapak Kasat Dimas yang akan memberikan penyampaian. Maka lewat kesempatan ini saya atas nama pemerintah Desa Semoli bersyukur Bapak Kasat Paru ini yang bersama-sama kita pada hari ini. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selalu dukung channel Desa Semoli Official, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang hormat Bapak Kapolres Kabupaten Tojonauna, diwakili oleh Bapak
Kasat Dimas Polres Ujung bersama seluruh jajarannya yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil atau mewakili beliau sempat hadir pada kesempatan ini. Bapak Kapolsek yang mewakili beliau. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Smoli bersama seluruh jajarannya, Pak Ketua BPD dan anggota yang sempat hadir pada kesempatan ini. Dari kesehatan juga ada hadir, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita yang sempat hadir pada kesempatan ini, dan seluruh undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan kesehatan. Terlebih lagi kita diberikan nikmat iman Islam sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan peresmian kampung tangguh Nusantara, kampung tangguh Nusantara, Desa Smoli, KTN, kampung tangguh Nusantara, Desa Smoli, Kecamatan Patulindo. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta pengikut-pengikutnya, insya Allah sampai akhir zaman. Pada kesempatan ini tentunya kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Kabupaten Ujung yang telah melakukan inisiatif untuk melakukan kegiatan ini. Sebelumnya itu ada kegiatan dilaksanakan di sini juga inisiatif dari Kapolres terkait dengan new normal kemarin kita sudah lakukan. Maka dari itu saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolres dan jajarannya di dalam pelaksanaan kegiatan yang memang dipusatkan di Desa Smoli, Kecamatan Patulindo. Kemudian juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Kepala Desa, Kepala Desa Smoli seluruh jajarannya yang memang siap untuk melaksanakan kampung tangguh ini. Baik kemarin juga dilaksanakan kegiatan new normal simulasi, itu juga dipusatkan di Smoli. Kemudian juga hari ini dilaksanakan lagi berkaitan dengan peresmian kampung tangguh di Desa Smoli. Maka dari itu kami juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Desa dan jajarannya dan Ketua BPD telah memfasilitasi kegiatan-kegiatan, beberapa kegiatan yang memang kegiatan ini disponsori atau melakukan inisiatif dari Bapak Kapolres dan jajarannya. Kemudian juga saya menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh masyarakat yang ada di Desa Smoli berkaitan dengan program kegiatan ini. Terkait dengan kampung tangguh ini, di samping kita melakukan protokol kesehatan berkaitan dengan protokol kesehatan, juga terkait dengan persiapan masyarakat untuk menyiapkan pangan. Itu yang penting juga. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa kita ini pandemi COVID-19 ini atau corona ini bisa berlanjut, bisa lama, bisa mungkin 1 tahun, 3 tahun. Ini kita tidak tahu. Persediaan pangan kita ini perlu kita harus antisipasi. Ya?
samping kita melakukan protokol kesehatan, juga masyarakat harus sudah menyiapkan diri untuk kegiatan-kegiatan persiapan untuk pangan kita. Ya, kita harus yang tentunya ada lahan-lahan yang tidak produktif atau lahan-lahan yang kosong bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk nanam jagung, ya, nanam ubi, pisang. Itu harus dilaksanakan oleh masyarakat yang ada untuk mengantisipasi dalam tingkat kekurangan pangan ke depan. Karena kalau saya lihat harga persediaan beras di pulau-pulau itu tipis. Bisa saja harga beras itu bisa lonjak, bisa naik harganya. Cuma mudah-mudahan insya Allah tidak seperti itu. Tapi kalau persediaan beras bulog ini menipis, maka jelas pasti harga beras akan naik. Apalagi kita ini kan sebagian besar impor masuk beras impor. Kalau impor bisa saja kita punya persediaan pangan bisa menurun. Maka dari itu kita sebagai masyarakat ada lahan yang tidak produktif yang bisa diolah, akan diolah untuk persiapan. Di samping itu kita juga memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Saya rasa banyak lahan-lahan kosong Pak Kades yang di desa Smoli ini, bukan cuma di desa Smoli, di desa-desa lain, kemudian mungkin juga ada kelurahan yang lahannya kosong bisa dimanfaatkan untuk menanam jagung atau ubi-ubian dan sebagainya, rica. Itu perlu kita perhatikan. Saya rasa ini hal-hal yang prinsip yang saya sampaikan pada hari ini, kesempatan ini. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dimas, Polres, Kabupaten Bunda, Kepala Desa, BPD, seluruh perwakilan dari masyarakat yang telah berpartisipasi, yang telah memberikan arahan-arahan kepada kita semua, termasuk juga kemarin Pak Kapolres yang diwakili oleh Pak Kapolres memberikan arahan-arahan kepada kita semua terkait dengan pelaksanaan di normal untuk hari ini. Kita dengar arahan dari Kasat Bimas Polres Kabupaten Bunda. Saya rasa sekian disampaikan pada kesempatan ini. Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, dan masuki sambutan yang terakhir yaitu dari sebutan Bapak Kapolres Bojongkoneng yang diwakili oleh Bapak Kasat Bimas Polres Bojongkoneng. Wakilan tempat kami bersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Camat Ratu Ibu yang kami hormati, rekan kami dari dan kami Tampana Kabupaten Smoli, yang kami hormati bersama perangkat, yang kami hormati Ketua BPD hadir, yang kami hormati Babin Kamtibmas Desa Smoli, beristimewa dari tokoh agama, tokoh masyarakat, ataupun dari kesehatan yang sempat hadir di pagi hari ini. Puji syukur
kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, terbukti kita masih menghadiri acara undangan dalam rangka pembentukan sekaligus launching tentang peta Kampung Tangguh Nusantara. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin tidak kenal, tidak sayang, perlu perkenalan. Mungkin saya di sini baru ibaratnya masih umur, kalau tanaman masih umur cabang harian, Pak ya. Kalau tanaman musuhan mungkin jagung, tahunan, kelapa, coklat, Pak ya. Kami baru 25 paling ujung, kalau dia itu kepala burungnya di atas. Di sana bertahun proses dipercayakan oleh pimpinan menjadi Kasat Bimas di wilayah Polres Taruna 21 sepertinya tanaman cambah ya harian ya. Terus istri 1, anak 3, ada sementara kuliah di Jogja ya, tinggal di Bogor perbatasan Pak. Jadi sebelumnya saya memang tugas pertama di Posko tahun 90, saat menginjak tahun 91 di sini Campan Kota dulu tahun di sini tahun 91. Terus melaksanakan TMD dulu di Marowo di daerah Kompik ke atas. Kita dengan Pak Bupati, Pak siapa itu memberikan penawaran bantuan ke sebuah anak asing. Kita dengan Pak tentara itu dianggap masih tentara Jepang tahu saat itu. Jadi mereka masih pakai tombak, pakai apa sumpit. Kira ini masih tentara Jepang. Ternyata orang-orang itu dulu tahun 91 itu belum tahu bahwa Indonesia ini belum merdeka. Belum tahu merdeka. Mereka setelah tentara negara Jepang dari sekutu itu, tentara Jepang yang ada di Indonesia ini pulang. Tapi sebelum pulang mereka mengusir orang Indonesia ke hotel di sini. Itu setelah mengusir dia tinggal 2 tahun lagi, makanya tentara Jepang pulang yang menyerang Indonesia. Setelah pulang kita merdeka. Jadi mereka brutal Indonesia ini merdeka. Maka diberikan pengertian dengan pemahaman bahasa Indonesia, mereka berpaham bahwa ini tentara Indonesia, ini bahwa polisi Indonesia. Kita tahu itu saat itu tahun 91. Setelah itu saya di Poso lagi, anggota reskrim di Poso Arena sejak tahun 1999. Masuk di Poso lagi, anggota Sabara. Setelah itu saya bermohon karena pasangan saya orang Luhut, saya akhirnya memimpin Luhut sementara. Setelah sampai di Luhut, dipanggil lagi Pak Kapolres, kamu BKU Poso, pimpin anggota jumlahnya 30. Mau nggak mau saya siap. Awal saat itu tahun 2000 ya, jadwal dari hutan ya, mudah-mudahan syukur aman. Setelah itu udah menunggu kepolisian di Boronegoro sekarang Kasat ya, kita perkenalan Pak ya, sampai jalan Pak ya. Jadi saya datang kemari menghadiri kegiatan tentang perencanaan pembentukan Kampung Tangguh Nasional atau dikenal dengan KTN. Kenapa? Ini adalah inovasi terbaru oleh Bapak Kapolri kita, terobosan terbaru ya setelah adanya pandemi COVID-19 ya, sejak tahun lalu ya, awal lalu Januari, sehingga Pak Presiden mengeluarkan Perpres nomor 12 tahun 2020 tentang bencana non alam, sehingga beliau lockdown, mempergunakan lockdown dari kunci di bawah. Setelah kunci di bawah,
bantuan bentuk bantuan BLT, BST, semua anggaran yang ada di instansi dipotong, ya, dikembalikan ke negara lagi untuk menganggarkan sakit COVID tersebut. Karena sakit ini, penyakit ini tidak tahu virusnya, obatnya juga belum tahu, ya. Hanya kita tahu pencegahan dari awal, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan pola hidup yang sehat pertama. Terus dari Kementerian Kesehatan mengeluarkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, ya. Di situ mulai pembatasan untuk dilarang mudik, ya, untuk harus melaksanakan protokol kesehatan, ya. Tadi itu harus ada tes, swab, dan selanjutnya yang ada gejala tentang virus. Selanjutnya Polri dalam ini dampaknya yang kita pikirkan, dampaknya akan terjadi virus ini. Jadi tadi sudah dari awal begini pemerintah sudah mengeluarkan anggaran untuk COVID, untuk masyarakatnya, untuk warganya, sehingga kayaknya pemerintah sudah akan tipis anggaran juga untuk memberikan bantuan lagi. Sehingga kami punya terobosan untuk membentuk kampung tangguh nasional, tapi tetap harus new normal, tatanan hidup baru kembali dengan memperhatikan protokol kesehatan, ya. Dengan cara-cara tersebut, ya, kita supaya tujuannya kita nggak mengharap lagi, ya, untuk bantuan dari pemerintah lagi, ya, mengurangi, jangan terus mengharap terus, ya, dari pemerintah. Mungkin upaya kita untuk contoh kita di sosial ini kita ambil contoh. New normal kemarin sudah dari Pak Kaya menyampaikan tentang new normal, ya, pola hidup baru, dan kami dari Satgas menyampaikan kampung tangguh nasional, yaitu untuk mempertahankan, ya. Di sini kampung tangguh ada tiga: ketahanan pangan, keamanan, dan kesehatan. Ya. Yang kita utamakan dulu protokol kesehatan, yaitu kesehatan dulu. Kalau kesehatan sudah memenuhi syarat normal, sudah kita ikuti, kita jalankan, mungkin aman dulu, habis aman baru kesehatan, habis kesehatan, kegiatan protokol kesehatan yang sudah dilakukan, baru kita ketahanan pangan. Terus bagaimana kita untuk terobosan ketahanan pangan supaya kita nggak mengharap tiap hari bantuan-bantuan, ya, ada tadi itu bantuan BST, BLT, BNPT, BNPT itu bantuan non pangan tunai itu, ada PKH. Jangan hanya nanti masyarakat hanya tahunya bantuan terus, ya. Di sini Pak Camat tadi bisa sampaikan banyak hal yang itu, Pak, ya. Kita mungkin akan inovasi edukasi tentang ketahanan pangan dulu, ya. Mungkin di sini banyak mayoritas tanaman jagung, ya. Tanam jagung banyak, makanya kalau tanam jagung ini mereka sudah tidak mengharap lagi, supaya mengharap lagi untuk bantuan-bantuan, karena ini pemerintah anggaran sudah menipis, Pak, ya, anggaran sudah menipis. Bisa tahu, ya, mungkin ke depan ini penyakit ini nggak tahu ini kapan selesainya, kan? Kita nggak tahu, ya, hanya masih berkelanjutan, depannya ada tahap-tahap, ya. Mungkin kita sudah laksanakan tahap-tahap tadi itu, lockdown, PSBB, dari new normal. Terus mulai dari sekarang ini kita laksanakan dengan kampung tangguh tersebut. Jadi untuk mempertahankan kampung ini supaya kuat, ya kan? Kuat harus bisa ada memang stakeholder yang mengatur, yang memberikan, ya, yang memberikan jalan, ya, untuk jalan. Kita sama-sama stop
ya kan, supaya ini menjadi contoh, ya, ini proyek untuk desa Semoli, ya. Jadi desa yang sangat berpotensi, ya, untuk jagung, ya, tanaman jagung, atau ada mungkin sawah, ya, kita atau ternak sapi pak kandangkan, ya, kita berdayakan, ya, supaya nggak mengharap lagi. Tuh, kalau memang ada bantuan, ya, kita pelihara baik-baik. Karena sekarang ini yang dibantu adalah barang-barang yang sepatutnya habis, sekarang habis. Contohnya beras. Kalau sudah habis bantuan beras, berarti kita mau bantuan apa lagi kira-kira? Ya, jadi saya mohon, ini termasuk salah satu berat dari jagung. Ya, berarti tanaman jagung kita berdayakan, tapi namun tetap kita memperdomani tadi itu. New normal, protokol kesehatan tetap kita utamakan, ya, walaupun kita sudah kembali normal, baru bukan maksudnya kita meninggalkan begitu saja, ya, harus mengikuti protokol kesehatan. Terus selanjutnya tadi sebenarnya beliau juga akan menghadiri sebenarnya, tapi dia sampaikan Pak Kasat jangan lama-lama, kami pun jadi habis ini saya mau Pak Kasat untuk anjang sana dalam rangka Hari Bayangkara. Beliau menurut saya juga menjadi tadi ini untuk rumahnya Pak mantan Bupati yang lama, ya, Pak Kasat. Jadi yang lama Pak Kasat maksudnya kita mau anjang sana. Terus untuk barangkali kesehatan sudah melaksanakan pembagian masker ada Pak? Ada ya. Ya. Untuk tangan berupa beras sudah ada ya. Nah, semua ya. Mudah-mudahan tersalurkan dengan baik sesuai ya yang dituju, ya, supaya menjadi aman. Jadi untuk program ketahanan Nusantara ini saya harap untuk kita melihat jadwalnya, ya Pak. Karena saya tahu memang kalau setiap hari kita bantuan dari pemerintah pusat sudah chaos, ya kan? Sudah chaos. Bagaimana caranya kita terbesar dari bawah ke atas gitu. Itu tanaman, mungkin tanaman musiman, mulai dari sayur-sayuran atau tanaman pangan apa yang kiranya tekstur tanah di sini yang cocok untuk tanaman untuk setiap hari. Jangan tanaman launan, karena tanaman launan itu auman, namanya tahun aja lama, dengan 1 tahun 2 tahun belum buah. Ya, maksudnya tanaman harian musiman itu yang dimaksud untuk ketahanan nasional ini. Ya, jadi setelah ini nanti sistemnya, mekanisme kita sama-sama jalan, ya, sama-sama jalan melihat kondisi ini sudah boleh, karena jagung sudah banyak, ya boleh, ya. Jangan ada bantuan lagi lah, ada harapan ke depan usulkan bagi kampung tangguh nasional, karena mereka sudah memenuhi standar untuk mandiri. Itu saya rasa itu mungkin sambil jalan saya, ya, saat ini cukup sekian dan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vamos.